penilaian. Padahal kemarin sudah selesai, sudah dinyatakan oke juga oleh sekretariat kabinet untuk dikirim ke sekretariat, tetapi belum tuntas sehingga nanti malam masih akan dilanjutkan harmonisasi untuk standar penilaian. Nah, harapannya keempatnya ini sudah selesai harmonisasi, itu selesai diundangkan. Semoga sebelum tahun ajaran baru empat-empatnya sudah terbit. Maka kalau ini terbit di tahun ajaran baru kan menjadi tidak banyak pertanyaan kembali, standarnya kok hanya 2. Ini pun perlu kami akui memang kita kejar, akhirnya hanya 2 dulu sebelum kemarin di launching. Karena kalau menunggu 4-4-nya baru di launching nanti kurang cukup waktu bagi satuan pendidikan untuk mendaftar. Maka kemarin akhirnya yang didesak ke Kemenkumham, ke Sekretariat Kabinet, mendesak 2 dulu diterbitkan, karena yang benar-benar menyangkut di dalam struktur kurikulum itu terkait dengan SKL dan isi. Adapun proses dan penilaian kan nanti akan berjalan pada saat diterapkan oleh Ibu Bapak. Maka kita perlu menerbitkan 2 hal itu. Memang tidak idealnya harus keempatnya, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Ya, salah satunya kita harus segera mengumumkan kebijakan kurikulum agar cukup waktu bagi satuan pendidikan untuk mendaftar. Nah, kalau misalkan kita tunggu selesai 4-nya, selesai bulan 5 lalu baru dibuka pendaftaran kan nggak cukup waktu bagi sekolah kemarin untuk melakukan pendaftaran dan pelatihan. Itulah pertimbangan-pertimbangan akhirnya kita walaupun bang 2 kita launching dulu kebijakannya, setidaknya ada dasarnya. Dan secara isi keempatnya, secara substansi isi kurikulum merdeka ini sudah tidak bertentangan dengan isi dari keempat standar, karena kebetulan banyak yang kita libatkan dalam penyusunan standar ini juga yang terlibat di dalam penyusunan kurikulum merdeka ini. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan keluarnya Permendikbud, karena mungkin ada yang masih bertanya kok disuruh masih dipersilahkan 3 kurikulum padahal sudah dicabut. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, yang dicabut standarnya bukan kurikulumnya. Itu yang pertama terkait informasi kebijakan yang sudah kita terbitkan. Nah, Ibu Bapak, yang kedua setelah 2 standar itu kita terbitkan, maka kita menerbitkan Kemendikbud nomor 56, yaitu pedoman pelaksanaan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kebijakan yang diterbitkan belum menggantikan kurikulum, tapi melanjutkan kebijakan dalam kondisi pandemi. Kita melakukan revisi Kemendikbud nomor 719 yang diterbitkan di tahun 2020. Jadi posisi sekarang itu masih kebijakan kondisi pandemi, sehingga opsi-opsinya masih melanjutkan yang sejak di tahun 2020. Masih ada 3 opsi untuk digunakan. Jadi bukan tiba-tiba juga kurikulum merdeka, tapi ini merevisi kebijakan yang sudah dilakukan 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu di 719 itu kan sekolah diberikan 3 opsi. 1 kurikulum darurat, 1 kurikulum 2013 secara penuh, 2 kurikulum darurat, 3 kurikulum mandiri atau KD-nya dikembangkan mandiri. Nah, sekarang kan kondisinya kalau dulu kenapa kita berikan KD mandiri, intinya agar sekolah itu istilahnya belajar walaupun sedikit gitu ya. Walaupun 1 semester itu hanya sekali 2 kali, tapi benar-benar tidak meninggalkan pembelajaran. Maka KD mandiri itu ada yang hanya ngambil 1 KD, dari 20 kali itu hanya ngambil cuplik 1 ada. Di beberapa daerah itu benar-benar yang penting diajarkan gitu. Maka disebut KD mandiri waktu itu. Nah, sekarang kan sudah mulai dipersilahkan tatap muka kebijakan ini, maka kita mulai menentukan standarnya lagi, minimalnya. Maka diberikan opsi kurikulum merdeka. Karena kalau kurikulum mandiri itu tidak ada standar mana yang diajarkan, yang 1 ngambil KD yang 1, yang kedua ngambil KD yang 2, KD yang ketiga, setelah yang 3 ngambil yang ketiga. Jadi nggak jelas mana minimalnya. Nah, kalau sekarang walaupun 3 opsi, ada yang mengikat di ketiganya. Materi esensialnya ada di ketiga-tiganya. Kurikulum 2013 kan KD-nya penuh. Kurikulum darurat KD-nya segini, kurangi. Kurikulum merdeka pun segini. Jadi ada pengikatnya. Materi yang benar-benar sama itu di ketiganya ada. Sehingga standar minimalnya jelas. Ada kompetensi-kompetensi yang di ketiganya itu ada diajarkan. Ya, cuma mungkin ke-13 diajarkannya penuh, agak lebih banyak. Di KD darurat segini, di kurikulum merdeka capaiannya mungkin segini. Ada dari capaian merdeka ini ada yang setara dengan kompetensi di kurikulum darurat, ada yang mungkin di tengah-tengahnya materinya, itu variasi.
Tapi secara prinsip ada kompetensi penting yang sama yang diajarkan. Yang mengingatnya apa? Sesuai dengan standar isi. Jadi apa yang tertuang dalam standar isi mesti ada dalam K13 minimalnya, ada dalam darurat, ada dalam kurikulum merdeka. Makanya disebut standar isi minimalnya mestinya ada di dalam kurikulum darurat, ada di kurikulum 2013, ada di dalam kurikulum merdeka. Karena di dalam standar isi Bapak sekarang kita sudah menghilangkan kompetensi, adanya hanya lingkup materi. Jadi dalam standar isi itu hanya berisi lingkup materi. Jadi tidak masalah jatuh ke K13 jadi KD, jatuh ke dalam kurikulum merdeka jadi capaian pembelajaran. KD dengan capaian pembelajaran itu sama, ada kompetensi, ada materi. Sedangkan isi hanya materi ya. Jadi yang membedakannya adalah di KD, di K13 dan di CP di kurikulum merdeka itu lebih ke kompetensinya. Sedangkan materinya setidaknya ada irisannya, sama-sama materi. Itu yang kita tata di dalam standar isi. Jadi kalau sebelumnya standar isi itu memuat kompetensi, nah yang terbaru itu tidak memuat kompetensi, hanya memuat lingkup materi. Maka tidak masalah jatuh ke K13 itu menjadi kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar itu kan memuat kompetensi, memuat materi. Jatuh ke kurikulum merdeka menjadi capaian pembelajaran, ada kompetensi, ada materi. Nah, di keduanya kan sama-sama ada isi. Akhirnya kalau dirujuk ke standar isi, sama-sama ada materi yang sama. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan keselarasan yang sudah diterbitkan. Jadi kebijakan Kepmendikbud 56 ini merupakan kebijakan masih fokus pemulihan pembelajaran, bukan kebijakan menggantikan kurikulum. Kebijakan menggantikan kurikulum akan kita ambil kemungkinan di 2024 kalau belum ada desakan. Sekarang sudah mulai ada suara-suara agar dipercepat di 2023. Tapi kebijakan rencana awal sementara di tahun 2024 kebijakan penggantian kurikulum ini. Karena kita masih fokus pemulihan pembelajaran, masih fokus dalam kondisi pandemi. Kalau sebelumnya koreksinya pilihannya itu satu kurikulum darurat, dua kurikulum bebas penuh, tiga kurikulum mandiri. Nah, kurikulum mandiri ini yang kita ganti menjadi kurikulum merdeka. Di tahap awal karena belum punya nama, variasilah penyebutannya kurikulum merdeka itu. Awal kita sebut kurikulum pembelajaran paradigma baru. Nah, para istilah paradigma dulu juga akhirnya rame ya. Baru apanya kok pakai konsep-konsep lama. Nah, itu yang akhirnya pada saat keluar sekolah penggerak disebutlah langsung kurikulum sekolah penggerak, disebut kurikulum SMK Pusat Unggulan. Nah, karena dalam perkembangannya juga memang mau ini masih dalam pengembangan, disebut kurikulum prototipe. Karena banyak di masyarakat, oh ini diterbitkan 2022 disebut kurikulum 2022. Ada juga yang menyetarakan karena 2006 itu disebut KTSP, sekarang disebut KOSP gitu. Jadi penyebutan nama yang memang karena belum ada nama. Nah, sekarang dengan terbitnya Kepmendikbud 56 sudah dipunya nama, kalau dulu belum punya nama, sehingga penyebutannya pun variasi. Kami pun kalau di Benak ada yang di Benak minta mengisi materi KOSP gitu. Ada yang menyebut materi kurikulum 2022, menyebut kurikulum prototipe, padahal hal yang sama. Nah, di kementerian teman-teman direktorat UPT itu masih memberikan di RKKL itu kurikulum prototipe tahun lalu kan, sehingga seringkali diundang masih judulnya kurikulum prototipe, yang penting karena sesuaikan dengan RKKL. Nah, sekarang sudah punya nama eksplisit, maka disebut kurikulum merdeka. Ini sebenarnya hal yang dibicarakan yang sama. Yang perlu kami sampaikan nih Bapak, kalau saat ini posisinya untuk sekolah penggerak terutama untuk SMA sampai akhir tahun ajaran kurikulumnya masih mengacu kepada Kepmendikbud 371 terkait sekolah penggerak. Ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi kalau sekarang masih mengacunya ke Kepmendikbud 371 sampai akhir tahun ajaran. Baru nanti di tahun ajaran baru sudah menggunakan seluruhnya, baik yang jalur mandiri, baik yang jalur program sekolah penggerak, mengacunya kepada Kepmendikbud 56. Jadi kita sudah tuangkan mulai tahun ajaran baru 2022 terkait kurikulumnya tidak lagi merujuk ke Kepmendikbud 371, tapi merujuk ke Kepmendikbud 56. Sehingga kalau keperluannya Ibu Bapak mengembangkan, melatihkan, tentunya kan buat
ajaran baru ya dokumennya, maka rujukannya ke Kemendikbud 56. Nah, kalau keperluannya untuk diterapkan sekarang masih ke 371 sampai akhir tahun ajaran. Tetapi kalau keperluannya mulai tahun ajaran baru, merujuknya semua ke Kemendikbud 56. Itu yang sudah kita tuangkan di dalam klausulnya. Pemberlakuannya pun secara bertahap. Jadi kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Di tahun pertama, baru tahun kedua ditambah kelasnya. Itu sudah kita eksplisitkan pemberlakuan di kelas berapa, lalu mulai berlakunya buat siapa saja, itu sudah kita tuangkan di dalam batang tubuh Kemendikbud 56. Itu ya Bapak, jadi nanti Ibu Bapak kalau keperluannya buat tahun ajaran baru, pengembangannya mohon merujuk kepada Kemendikbud nomor 56. Nah, di dalam Kemendikbud 56 terkait pembelajaran dan asesmen terkait dengan proyek ini sudah diamanahkan untuk panduan. Kita sepakat panduan-panduannya itu dikembangkan oleh Beskap. Silahkan kalau nanti kemarin panduan hanya satu, tetapi kalau mau masing-masing direktorat mau buat model, contoh dan lain-lain itu tidak dilarang, dipersilahkan, tetapi merujuk ke panduan yang sama. Jadi mungkin kan di SMA kan mengembangkan model, misalkan penilaian terkait matematika, terkait dengan IPA dan lain-lain, silahkan selama selaras dengan panduannya. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi di dalam amanah Kemendikbud 56 itu mengamanahkan ada panduan pembelajaran asesmen. Nah, ini yang sedang kita finalkan untuk panduannya. Jadi kan tahun lalu ada panduan, nah, karena berdasarkan hasil evaluasi ada perbaikan, maka perlu kami lakukan revisi panduannya. Yang kedua diamanahkan terkait dengan proyek juga sedang kita revisi. Ketiga, kita lagi mengembangkan kurikulum operasional. Nah, kita kan hanya panduannya. Tentu secara real di satuan pendidikan untuk soal-soal secara khusus. Nah, kita kan panduan bagaimana mengembangkan perencanaan, panduan bagaimana mengembangkan karakteristik. Dan mungkin di teman-teman direktorat bisa mengembangkan spesifik langsung. Oh, inilah contoh kurikulum sudah jadi, divisinya jadi, karakteristik jadi yang tentu yang sekolah jadi. Karena kan kalau kita prinsipnya semakin banyak contoh, kita semakin baik, semakin banyak pilihan satuan pendidikan untuk menerapkan bagi yang masih kebingungan. Itu. Nah, maka yang kita susun sekarang panduan itu seminimal mungkin, nanti mungkin masing-masing akan banyak contoh penyediaan contoh-contoh atau model-model. Termasuk Ibu Bapak saat ini kemarin karena amanah dari Kemend diterbitkan revisi CP dan diterbitkan revisi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini kita perlu karena di dalam struktur kurikulumnya kita dibagi menjadi dua. Untuk mata pelajaran itu alokasi waktu intra dituangkan mengacunya kepada capaian pembelajaran. Lalu ada alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dia mengacunya kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk capaian pembelajaran mengacu keputusan Kabadan 008, untuk proyek mengacu kepada Kabadan 009. Sehingga nanti perlu dipertegas. Nah, ini terkait proyek yang tadi nomor 3. Kenapa akhirnya mungkin banyak yang kejebak di pertanyaan nomor 3. Nanti akan kita tampilkan kenapa itu perlu kita revisi. Itu persamaan yang perlu kami sampaikan ya untuk menyelaraskan beberapa pertanyaan. Lalu terkait dengan program sekolah penggerak jalur terkait dengan kurikulum Merdeka Jalur Mandiri, Bapak, saat ini di dalam web diumumkan masih tanggal 31 Maret paling lambat. Nanti teman-teman direktorat GTK akan menginformasikan nanti malam untuk perpanjangan sampai 30 April karena sudah didesain sebenarnya akan diumumkan sampai tanggal 30 April. Kemarin sepakat tidak akan dikeluarkan surat edaran, tapi langsung diupdate di dalam website. Sekalian ada disediakan menu upgrade. Jadi menu upgrade ini kemarin bagi pilihannya yang masih keliru dipersilahkan untuk mengganti. Jadi nanti malam akan mulai digantikan. Semoga nanti malam atau efektif pagi itu sudah akan disiapkan menu untuk merubah pilihan. Pilihan itu kita menunya upgrade di Bapak Muhammad. Upgrade itu kalau masih pilihan 1 kemarin boleh ke kedua, 2 boleh ke 3, tapi tidak boleh turun. Jadi menunya menu upgrade. Yang masih pilihan 1 boleh mengganti ke pilihan 2 atau ke pilihan 3. Yang pilihan 2 boleh ke pilihan 3.
Karena sebenarnya secara dapodik kan hanya dibelah dua, pilihan yang satu atau pilihan 2 atau 3. Jadi pilihan 1 kan dapodiknya K13, pilihan 2 dan 3 dapodiknya kurikulum merdeka. Sehingga keperluannya ini sebenarnya membelah tugas kan, 1 lalu 2, 3. Yang penting kan disesuaikan dapodiknya. Dalam pelaksanaannya bisa jadi yang sudah memilih opsi 2 dalam real sehariannya bikin sendiri juga nggak masalah kan. Lalu yang dalam pelaksanaannya sudah memilih opsi 3, dalam realnya belum sanggup menjadi seperti 2 pakai contoh yang ada pun kan nggak masalah. Karena yang terpenting tahap awal ini adalah membedakan dapodiknya. Kalau pelaksanaannya 2 dan 3 itu kan bisa jadi berubah, bisa jadi tahap awal 2 gitu ya. Setelah sebulan berubah ke 3 juga bisa. Bisa jadi yang sudah menerapkan 3 setelah dicoba nggak mampu beralih ke 2. Nah ini kan yang 2 dan 3 itu kalau menurut kami ya prinsipnya kurikulum merdeka, bisa jadi berubah dalam pertengahan jalannya. Nah yang akan difasilitasi adalah upgrade. Kemarin yang masih memilih opsi 1 dimungkinkan untuk memilih opsi 2. Karena kalau 1 itu masih K13 artinya dapodiknya dapodik K13. Jadi yang masih milih 1 nanti besok mungkin dicek lah ya. Karena katanya teman-teman GTK akan mulai upgrade sistemnya nanti malam. Sehingga kemungkinan itu ya mungkin nanti malamnya daripada tungguin besok dicoba bagi yang membuka opsi upgrade. Kalau tadi komunikasi perubahannya hanya maksimal 3 kali gonta-gantinya karena harus dibatasi. Jadi udah ganti lagi ya 3 kali saja gantiannya. Kalau tadi informasi teman-teman dari GTK, sehingga nanti ditunggu bagi teman-teman. Ini sebenarnya kami juga sudah mengupayakan dari minggu lalu, sudah dari sejak beberapa minggu lalu komunikasi dengan teman-teman GTK, tapi teman-teman GTK menunggu momen yang tepat. Nah, momen tepatnya itu sekalian informasi terkait dengan perpanjangan pengumuman, karena di webnya kan masih tanggal 31 Maret. Maka sekalian menginformasikan perpanjangan, juga menginformasikan pilihan satuan pendidikan. Kalau tadi komunikasi tinggal merubah pilihan, jadi tidak mengganti lagi isian instrumen. Instrumen itu adalah untuk ibu bapak informasi dari satuan pendidikan self-assessment. Jadi kalau rekomendasinya 1, berarti kalau mau kedua atau ketiga sudah ini harus energinya lebih banyak gitu ya. Kalau mau direkomendasikan 1, kalau mau menerapkan 3, berarti energi lebih banyak. Karena pilihannya sebenarnya ibu bapak mau pilih yang mana. Hanya untuk informasi saja bahwa setelah ibu bapak ukur, kalau mengisinya jujur gitu ya, bukan asal isi-isian. Karena banyak yang mengisinya ngisi-ngisian juga, asal ngisi atau malah memerintahkan orang lain untuk ngisi. Yang WA ke saya beberapa, maaf ternyata kami salah paham, kami menginstruksikan kepala sekolah itu menugaskan untuk yang isi operatornya gitu ya. Yang operatornya nggak paham, asal isi, keluarlah rekomendasi 3, keluarlah rekomendasi 1. Terakhir diikuti sesuai rekomendasi gitu ya. Padahal kami udah niat kok mau menerapkan rekomendasinya, kan asal isi rekomendasi keluar 1, dipilih 1. Nah sekarang kalau kemarin kan memang belum dibuka sampai saat ini menu edit, menu perubahan. Nah maka sekarang akan dibuka menu pilihan, karena sebagai patokan yang akan diimplementasikan itu bukan rekomendasi, tapi pilihan satuan pendidikan. Nah mohon maaf, perubahan rekomendasinya tuh teman-teman GTK menginginkan adalah menu upgrade. Nggak tahu mungkin secara sistem seperti apa, biar tidak terlalu memperumit, mungkin terlalu banyak perubahan sehingga sistem terganggu, sehingga memudahkannya mungkin untuk menu upgrade itu yang sudah disepakati. Kalau kami ya tidak apa-apa, yang penting mereka yang tadinya inginnya langsung menerapkan lalu kemarin pilih 1 atau rekomendasi 1 karena kekurangan paham masih bisa memungkinkan berubah. Karena secara dapodik dipilahnya 2 ya, opsi 1 itu K13, opsi 2, 3 itu kurikulum merdeka. 2, 3 jangan terlalu khawatir kalau udah 3 itu harus bikin sendiri ya. Mungkin dalam prakteknya sudah bisa jadi berubah. Begitupun rekomendasi 2 kan, kalau dalam prakteknya nanti berubah jadi bisa bikin sendiri, ya jangan dipaku, harus pakai contoh gitu ya. Silakan aja dalam perkembangannya belajar. Nah kalau rekomendasi 1, nah itu baru repot, karena tidak bisa pakai, udah niat pakai terapkan rekomendasi 1 ya dapatnya tetap K13 kan. Jadi pemilihan besar utamanya itu rekomendasi 1 pakai kurikulum 2013, 2, 3 pakai kurikulum merdeka.
Jadi itu ya, mungkin nanti kalau ada yang bertanya silahkan besok dicek. Sekarang 31 Maret ya, karena janjinya 31 Maret malam akan diupdate sistemnya. Sudah disiapkan teman-teman GTK, sehingga mulai besok sampai akhir April, bagi yang masih mau daftar masih dibuka, karena saat ini sistemnya masih sampai 31 Maret. Besok nanti malam baru akan diumumkan diperpanjang sampai 30 April, sambil merubah upgrade, namanya kami bukan mengganti tapi mengupgrade pilihan. Jadi untuk memudahkan, tadi katanya hanya tinggal ganti pilihan saja, tidak mengisi lagi instrumen, mengulang lagi instrumen, tapi tinggal mengganti pilihan. Yang maka kita pegang adalah pilihan, dan itu pun jangan gonta-ganti, nanti keburu dikunci lagi. Jadi gonta-gantinya kalau tadi informasinya maksimal 3 kali lah. Jadi sudah dikunci, setelah diotak-atik nanti pingin ubah lagi udah nggak bisa nantinya. Nah itu yang saat ini dimungkinkan. Jadi mungkin ditunggu saja besok untuk teman-teman yang ingin upgrade pilihannya. Itu terkait dengan pendaftaran ya, informasi-informasi pendaftaran yang saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman GTK ya. Dan mungkin teman-teman direktorat itu juga baru dilakukan sosialisasi. Jadi kalau ditutup 31 Maret, padahal kalau direktorat itu juga baru ada yang mau tanggal 5, tanggal 7 sosialisasi ya. Jadi sosialisasinya baru disampaikan, sudah ditutup juga kan kasihan. Maka itulah pertimbangannya kita perpanjang. Memang sudah dari sejak awal dipertimbangkan untuk diperpanjang agar cukup waktu. Sampai saat ini kalau 3 jam lalu sudah ada 37.000 yang mendaftar ya. Dan kalau di minggu lalu itu SMA lebih sedikit, SMA lebih banyak dari SMK. Kalau saat ini SMK setelah dilakukan sosialisasi langsung melonjak. Jadi saya cek ini SMA yang sudah mendaftar 3.000, SMK yang mendaftar 4.500. Jadi SMK ini cukup masif, teman-teman SMK melakukan sosialisasi. Minggu kemarin itu kami diskusi dengan teman-teman direktorat SMK. Pendaftaran itu kan masih 500 2 minggu lalu di SMK itu. Lalu target yang ditetapkan kan masing-masing diminta target. SMK itu kami menargetkan ini hanya 1.500. Menargetkan yang akan mendaftar di SMK 1.500. Nah ini ternyata udah melebihi target, ada 4.500. Jadi 1.500 lebih daripada SMA. Nggak tahu ya apakah masifnya atau mungkin pertimbangan lain, sehingga SMK dalam waktu 2 minggu ini langsung menyalip. Kemarin kan posisinya SMA itu 2.000-an, SMK 500. Nah sekarang SMK posisinya langsung nyalip jadi 4.500 dan SMA masih 3.000. Yang sudah mendaftar ini sudah ada 38.000. Jadi cukup banyak. Ini juga sebenarnya melebihi target kami, karena target kita kalau pada saat itu menentukan target 16.000 yang mendaftar. Ini sudah 38.000 alhamdulillah, dan masih ada, mungkin akan terus bertambah karena satu, sosialisasi masih baru dilakukan, baru seminggu ini dilakukan oleh teman-teman direktorat Dasmen, dan akan perpanjangan pun kan masih 1 bulan ke depan. Jadi mungkin masih akan terus bertambah. Ini hari ini juga cukup banyak ya, sudah hampir 10.000 ya hari ini aja bertambahnya. Mungkin karena banyak yang mengira di hari terakhir, kan biasanya di hari-hari terakhir, dan banyak juga yang masih belum memperoleh informasi. Nah oleh karena itu Ibu Bapak, karena banyaknya pendaftar ini SMA juga kan setidaknya sudah ada 3.000 itu jalur mandiri, 3.000 belum ditambah jalur program. Maka tentunya nanti akan semakin banyak dicari untuk yang meminta penjelasan langsung, karena kita tidak melatih secara bertahap ya. Kalau dulu kan dilatih MN, IN gitu ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang GTK mungkin akan mengeluarkan rekomendasi beberapa narasumber itu yang sudah mengimplementasikan sekolah penggerak, dipublish data-datanya oleh Direktorat GTK. Tapi secara prinsip juga kalau dinas-dinas minta langsung juga nggak dilarang ke yang tidak ada di dalam namanya. Yang penting menguasai. Tapi kita tidak akan melakukan pelatihan berjenjang dari NNN baru PP, karena kalau berjenjang itu semakin hilang pengetahuannya. Yang dilakukan kementerian pun adalah lebih menyiapkan pelatihan mandiri, dan mungkin untuk
setidaknya membantu teman-teman juga sepertinya GTK juga akan melakukan bimbingan teknis langsung ke daerah-daerah, ke berbagai daerah langsung yang sudah mungkin dipetakan. Itu yang terkait dengan kurikulum Merdeka yang Bapak cukup banyak sampai saat ini, yang terus bertambah ini dalam hitungan jam sudah 8.000 ya dari pagi sampai saat ini. Dan sebenarnya lebih di atas perkiraan kita juga, karena kita menargetnya kemarin pada saat memetakan hanya 16.000. Nah, sekarang sudah 2 kali lipat lebih dari target yang ada. Lalu Ibu Bapak, terkait dengan dokumen di dalam kurikulum ini saya sampaikan. Oh iya, pertama terkait posisi muatan lokal, ini mempertegas ya, karena banyak yang menanyakan dihilangkan muatan lokal, kok pemerintah nggak bikin muatan lokal. Ini yang kami perlu pertegas. Muatan lokal itu kewenangannya, isinya kewenangan pemerintah daerah. Kita hanya menyiapkan rumah. Untuk SMA, SMK ya dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kita hanya menyiapkan rumahnya saja. Oh silahkan tersedia. Pengembangan isinya itu kewenangan pemerintah daerah. Jadi kita memang tidak bikin isinya. Kalau bikinnya bahasa ya enggak. Kalau kita itu silahkan pemerintah daerah masing-masing menetapkan. Kita hanya menyiapkan rumah. Kalau satuan pendidikan mau buat muatan lokal, bisa dengan 3 cara. 1, silahkan integrasikan ke berbagai mata pelajaran. 2, silahkan bisa jadi dijadikan tema project, topik project. Kan project itu banyak ya, kelas 10 apalagi 12 jam kurang lebih per minggu. Bisa jadi jadikan saja jadi topik project. Yang ketiga, bisa sebagai mata pelajaran sendiri, karena seperti bahasa mungkin agak sulit diintegrasikan. Kalau seperti prakarya, seni, ya, olahraga mungkin bisa diintegrasikan ke proyek. Kalau bahasa kemungkinan agak sulit jadi proyek, maka banyak yang ditetapkan sebagai mata pelajaran. Inilah opsi yang bisa dilakukan. Kalau sebagai mata pelajaran yang diakui Dapodik 2 jam, sama dengan K13. Kalau diintegrasikan, ya silakan ya, sebagai mata pelajaran sekarang lebih mudah. Kalau dulu kan sulit ngotak-ngatik KD ya. Sekarang kan capaian pembelajaran itu ditetapkannya per fase. Ibu apa yang menentukan urutan tujuan-tujuan pembelajaran atau KD-KD-nya 31, 32, 33-nya. Sehingga tinggal diramu saja kalau ada diintegrasikan muatan lokal. Nah, proyek yang peluang besar sebenarnya karena ada kearifan lokal. Tema wajib, salah satu tema wajib di SMA itu adalah kearifan lokal. Maka muatan lokal itu di kearifan lokal itu sangat mungkin. Terkait makanannya, terkait seninya itu sangat mungkin. Dan banyak itu, kurang lebih 12 jam kan kalau dirata-ratakan per minggu. Lalu kami menambahkan klausul satuan pendidikan dapat menambahkan muatan tambahan sesuai karakteristik satuan pendidikan. Nah ini sebenarnya kita yang tidak melarang satuan pendidikan. Seperti di Kemenak kan nambahin mata pelajaran agama 5 kan. Mungkin di Muhammadiyah ada mata pelajaran kehasan. Silahkan saja, tapi di level satuan pendidikan. Untuk laporannya hasil belajarnya pun di level satuan pendidikan. Nah tambahan-tambahannya itu memang yang tidak dimasukkan ke Dapodik. Karena kan beda-beda sekolah ini mau nambahin mapel apa, sekolah lain mapel apa. Nah kalau tambahan-tambahan kehasan sekolah silahkan aja ditambahkan. Di laporan hasil belajarnya pun silahkan, tetapi tidak akan diinput nanti ke e-raport, tidak perlu diinput ke dalam Dapodik. Tapi kalau buat orang tua silahkan kehasan sekolah dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya, oh sekolah saya ada muatan khas, misalkan baca tulis Al-Quran, ya silahkan aja ditambahkan di laporan satuan pendidikan. Di raportnya boleh nggak? Ya silahkan saja. Kalau buat orang tua, laporan hasil belajar orang tuanya ditambahkan. Tapi tidak perlu diinput ke Dapodik dan mungkin tidak bisa menuntut mapel-mapel tambahannya untuk sertifikasinya. Tapi kita tidak melarang, sekolah-sekolah kan punya muatan khas ya. Yang Mesir sekolah-sekolah beberapa tentu ada mapel yang ingin menjadi khasan sekolah, silahkan itu dilakukan di level satuan pendidikan. Itu memungkinkan. Misalkan mau pakai bahasa kurikulum asing gitu, beberapa mapelnya, ya silahkan saja dilakukan di satuan pendidikan untuk dilakukan. Nah kita lebih ke membuka ruang. Jadi ada yang minimal buat nasional ya,
di input ke Dapodik, di input ke raport. Ada yang mungkin satuan pendidikan ke Hasan dan dilaporkan buat orang tua. Nah itu yang dibuka peluang saat ini, silahkan. Jadi kalau ada sekolah nambahin mapel gitu, ya jangan dilarang, silahkan saja. Itu kan berarti sekolah siswa pun pada saat masuk ke sekolah tersebut sudah sadar waktu beban belajarnya lebih bertambah karena ada mapel tambahan di sekolah tersebut. Dan kalau sekolah mau menyetak rapor, menambahkan mapel tersebut pun disilahkan, tapi di level satuan pendidikan. Itu penegasan terkait muatan lokal dan muatan tambahan kekhasan dari satuan pendidikan. Jadi ini untuk mempertegas kita tidak menghilangkan muatan lokal, tetap memfasilitasi muatan lokal. Nah, isinya memang kita tidak bikin karena bukan kewenangan kita. Dalam undang-undang pun disebut di undang-undang pemerintahan daerah, muatan lokal itu dikembangkannya oleh pemerintah daerah untuk SMK oleh provinsi. Itu yang terkait muatan lokal, karena ada beberapa yang mempertanyakan, menyerang tanda kutip ya, pemerintah menghilangkan muatan lokal, ingin menghilangkan kearifan lokal dan lain-lain. Nah ini yang perlu kami clearkan. Lalu yang terkait dengan di SMA, ini Bapak kita cantumkan, ini untuk menjawab pertanyaan tadi ya, yang nomor 3 yang terkait dengan proyek. Ini kita sebutkan di dalam topnya. Ini perlu kita lakukan. Di dalam struktur kurikulum itu kan semuanya sama, ada intra, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak dipecah proyek saja. Pertama, Ibu Bapak, ada intra. Intra itu mengacunya kepada capaian pembelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengacu kepada dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, untuk proyek tidak terkait dengan satu mata pelajaran pun tidak masalah, karena proyek itu untuk membangun karakter. Jadi tidak dikaitkan dengan satu mata pelajaran pun tidak masalah. Kalau mau terkait ya silahkan saja ya, tapi tidak diwajibkan terkait dengan mata pelajaran. Maka ini kita perlu mencantumkan kalimat di sini ya. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan maupun waktu pelaksanaan. Proyek profil harus mengacu pada capaian profil sesuai dengan fasenya dan tidak harus dikaitkan dengan capaian. Jadi jelas ya, tidak harus. Kalau orang mau mengaitkan ya jangan dilarang, tapi jangan diwajibkan juga gitu. Kalau satuan pendidikannya sudah mampu mengaitkan dengan mata pelajaran ya bagus ya. Tapi kalau belum mampu ya jangan dipaksakan harus terkait, karena nanti buat proyeknya menjadi nggak mengalir. Matematika lagi materi trigonometri, fisika lagi materi Newton. Proyeknya misalkan terkait pengolahan sampah, dia kebingungan kaitkan dengan gimana ya proyek sampah harus dengan buat trigonometri, nanti malah jadi nggak jalan dan dipaksakan. Maka Ibu Bapak, proyeknya dibuat mengalir saja. Kalau pada saat menyusun proyeknya mampu mengaitkan ya bagus, tapi kalau memang tidak mampu ya nggak apa-apa, karena yang akan diukur pada saat proyek itu adalah karakternya. Yang diamati dinilai itu karakternya, bukan mata pelajarannya. Dia sebagai tujuan pembelajarannya itu adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Misalkan membangun kolaborasi, membangun gotong royong, membangun kreativitas, itu yang diukur. Jadi tidak bernuansa mata pelajaran sama sekali. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan proyek. Ini kekeliruan penyamaan persepsi ini perlu, karena banyak laporan dari satuan pendidikan yang melaksanakan sekolah penggerak kemarin itu memaksa kait-kaitkan dengan mata pelajaran pada saat proyeknya. Malah ada lagi yang lebih parah, karena penyajian strukturnya alokasi mapel ini ya, lalu alokasi proyek ini dalam dokumen sudah dilengkapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini maksud. Nah banyak yang agama ngasih proyek, Pancasila proyek, bahasa Indonesia proyek. Ternyata terjadi ini pelatih ahlinya yang ngajarin juga, karena mungkin pelatihannya ini yang saking hebat kemarin itu, pada saat pelatihan itu membuka pada saat pelatihan itu joki online.
Jadi kepala sekolah itu kan harus ikut pelatihan, dijokikan pelatihannya, termasuk mungkin teridentifikasi beberapa pelatihan. Jadi rame ada joki pelatihan. Jadi kan harus online, cari pelatihannya. Nah, sehingga bagaimana dia bisa paham kalau pada saat pelatihan dijokikan. Ini terjadi malah laporannya itu kepala sekolah pada saat pelatihan ya dia entah kemana cari joki untuk ikut pelatihan. Terjadi tapi ternyata di kita dengan pelatihan online, dan banyak juga kan saat pelatihan online dijelaskan berulang-ulang karena mungkin pada saat pelatihan nggak menyimak ya. Beda dengan di sini ya, ketahuan kalau sibuk yang lain. Kalau online kan sibuk ngapain juga kadang nggak ketahuan. Sehingga kemarin pada saat penyamaan persepsi itu kita kadang 5 kali pertemuan yang ditanyakannya masih hal yang sama. Ternyata ya mungkin ada yang menyimak, ada yang enggak. Makanya wajar dia pelatih ahli melatih sekolahnya juga mungkin yang dia tangkapnya ditafsirkan sendiri-sendiri. Termasuk ini nih, pelatih ahli itu ngajarin proyek agama. Ya siswa mabuk nanti semua dikasih proyek. Padahal awal ini kan proyek itu hanya untuk niat kita nyimpan di samping kanan, ini hanya untuk menjaga beban kerja guru. Karena awalnya kita simpannya di bawah nih, 486 itu simpan di sini, nggak ada di samping kanan. Tetapi kalau itu kita simpan di bawah, semua guru kekurangan jam mengajar, maka kita simpan tadi, nyimpan di samping kanan itu tujuannya untuk beban kerja guru tidak berkurang, dan kita ngambil dari setiap mata pelajaran waktunya agar beban belajar siswa tidak bertambah. Jadi kita ambil dulu semua gitu ya, asalnya simpan aja langsung di bawah, dipukul rata, diambil semua, simpan di bawah supaya beban belajar siswa tidak bertambah. Tapi kalau disimpan di bawah, isu baru, gurunya akan kekurangan jam. Karena ini isu yang kita inginnya menghilangkan 24 jam di tim itu, sepakat sebenarnya, mengunci banget 24 jam. Tetapi tidak bisa kita lakukan karena 24 jamnya dikunci di undang-undang. Itu yang kita undang-undang kan tahu sendiri ya, bisa jadi 10 tahun, 5 tahun. Undang-undang Sisdiknas saja sudah direncanakan di kementerian dari 2019 sampai sekarang masih muter dan masih perdebatan panjang. Maka begitu pula undang-undang guru ini kayaknya perlu dicabutnya lewat undang-undang Sisdiknas ketentuan 24 jam ini. Maka belum bisa kita lakukan untuk mengurangi kewajiban 24 jam. Akhirnya kita kembalikan dulu lah di samping kanannya supaya perhitungan beban kerja guru aman. Karena kalau diserahkan ke kepala sekolah, misalkan ada 486 ya 12 jam, suka-suka kepala sekolah bagi-bagi buat siapa, ini khawatirnya ada guru yang disukai dan dikasih gitu ya. Maka sekarang kalau disimpan di samping kanannya, yang guru-gurunya mau tidak mau diberikan kepada dia, sehingga guru tidak khawatir. Karena banyak dia melapor, kalau diserahkan ke kepala sekolah, saya khawatir dikurangi oleh guru kepala sekolahnya. Dikasihnya proyek itu ke yang disukai gitu ya. Nah sekarang simpan di kanan, maka alokasi bebannya itu sama dengan di K13. Itu ya, jadi pertimbangannya kita simpan. Untuk keperluan beban mengajar, kenapa disimpan? Kami akui ini rumit sebenarnya penyajian seperti ini ya. Bacanya kok jadi lebih kompleks, tapi perlu kita lakukan untuk menjaga beban kerja guru tidak berkurang. Akhirnya kita simpan di samping kanan. Tapi pelaksanaan proyek itu yang dilihat ini, yang bawah, yang terkait proyek itu yang dilihat yang 486 diakumulasikan. Untuk kelas 10 bikinlah proyek setahun 3 kali. Untuk kelas 11, kelas 12 bikin proyek setahun 2 kali. Ini ya, jadi namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu banyak juga yang menanyakan, berarti pembelajaran itu hanya berbasis proyek saja. Nah sekali lagi, proyek yang dimaksud ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang alokasi 30%. Kalau mata pelajaran mau pakai pendekatan apapun silahkan. Matematika ngajaknya pakai problem based learning silahkan, project based learning silahkan, dan tidak harus pakai proyek saja. Pakai berbagai model silahkan di mapel, karena proyek yang dimaksud itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi, dan tidak perlu pakai sintak-sintak tertentu yang proyek penguatan juga. Jadi dibuat ngalir saja yang buat proyek itu ya. Jadi sekali lagi ini jangan sampai nanti
pembelajaran diseragamkan. Ngajarin matematika harus berbasis proyek semuanya, IPA proyeknya. Kalau dalam mata pelajaran mau pakai model apapun silahkan. Jadi mau pakai problem based learning, project based learning, dan berbagai model yang lain silahkan. Tapi untuk yang proyek tadi adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang 30. Nah, itu yang kemarin perlu kami samakan persepsinya, yang terkait dengan pembelajaran. Kok sekarang pembelajaran hanya proyek? Nah, itu yang mungkin kurang tepat ya, karena kalau ngajarin mata pelajaran itu silahkan pakai model apapun, dipersilahkan. Ini yang di kelas 10. Lalu yang diperbaharui tadi ya, selain di awal terkait persepsi proyek sudah kita clearkan. Pada saat proyek penguatan boleh mengaitkan dengan mapel, boleh enggak, kalau belum terlalu relevan tidak terkait satupun tidak masalah. Bisa juga pakai pembelajaran yang sebelumnya, yang setengah pelajaran di SMP, bisa aja. Bisa jadi mungkin siswa kan sekarang kreatif, belajar sendiri menggunakan keilmuan yang akan dipelajari, itu pun nggak dilarang. Karena kemarin banyak justru terkait dengan proyek itu mereka otodidak belajar dulu, ternyata jauh luar biasa bikin programmer dan lain-lain pada saat proyek. Jadi proyek itu justru salah satu sarana untuk penguatan karakter yang tidak diwajibkan dikaitkan dengan mata pelajaran. Nah, di kelas 10 juga perubahan selanjutnya pendidikan Pancasila, ini yang banyak ditanyakan juga. Kan di dalam PP nomor 4 ada pendidikan Pancasila. Nah, kemarin ada yang kreatif, ada dinas yang kreatif. Ditambahkan mata pelajaran PPKN, lalu ditambahkan di dalam struktur kurikulumnya ditambahkan pendidikan Pancasila. Nah, sebenarnya kita di dalam menyikapinya, di dalam struktur kurikulumnya, kita sepakat tidak akan menambah mata pelajaran. Yang kita lakukan adalah mengganti nama mata pelajaran PPKN menjadi pendidikan Pancasila. Jadi pendidikan Pancasila ini di dalamnya ada muatan kewarganegaraan, ada muatan pendidikan Pancasila. Ini berubah nama dari PPKN menjadi Pancasila. Ini perlu dilakukan karena sudah ditegaskan dalam PP-nya harus ada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kalau nambah lagi mapel kan malah menyulitkan. Maka kita akhirnya menyepakati dalam struktur kurikulum mengganti nama saja, pendidikan Pancasila. Desakannya ini bukan dari kementerian, ini desakan dari BPIP ya, terkait adanya mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kalau dari kami, jujur kami dari sejak awal tetap start posisinya di pendidikan Pancasila kewarganegaraan, tapi BPIP tetap ingin sebagai mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tapi ini pun termasuk yang diambil halus lah, karena awalnya BPIP akhirnya mau menerbitkan PP harus ada pendidikan Pancasila, yang ngajar harus didiklat wajib gaya kemiliter dulu. Kalau nggak didiklat wajib militer itu tidak bisa ngajar Pancasila. Itu sebenarnya desain awal. Nah, ini sebenarnya akhirnya perjuangan keras juga untuk tetap inilah pendidikan itu jangan dicampuri diambil oleh orang lain. Akhirnya ya solusinya ya kita mengalah nama Bapak